Pernah kepikiran nggak? Ancaman terbesar buat demokrasi sekarang ini mungkin bukan datang dari tank atau demo besar-besaran loh, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tersembunyi, sesuatu yang bisa menyelinap lewat layar kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar ancaman digital yang mengintai institusi-institusi paling penting di negara kita, dan gimana cara kita melawannya. Nah, pembahasan kita kali ini nggak asal-asalan ya. Kita ngambil langsung dari sebuah laporan yang mendalam banget soal keamanan siber untuk sebuah lembaga krusial di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum. Laporan ini ngasih kita gambaran yang jelas banget soal risiko yang kita hadapi. Oke, coba deh kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Kalau dengar kata ancaman pemilu, apa sih yang ada di bayangan Anda? Jawabannya, wah bisa jadi bakal bikin Anda kaget. Karena ancaman itu bisa jadi cuma sekecil dan sesederhana satu email di inbox Anda. Biar kita paham seberapa besar sih risikonya, kita kenalan dulu yuk sama lembaga yang jadi pusat cerita kita hari ini. Mari kita bahas kenapa Bawaslu ini perannya vital banget. Jadi, Bawaslu atau kepanjangannya Badan Pengawas Pemilihan Umum itu ibaratnya wasitnya demokrasi di Indonesia. Tugas mereka itu memastikan setiap pemilu berjalan adil, jujur, dan transparan. Artinya, ngelindungin Bawaslu itu sama aja kayak ngelindungin inti dari suara kita semua, suara rakyat. Dan Bawaslu itu ya lebih dari sekedar lembaga biasa. Mereka itu kayak penjaga gerbangnya. Mereka nggak cuma ngawasin proses pemilu, tapi juga melindungi data-data yang krusial. Dan yang paling-paling penting, kepercayaan kita semua sebagai publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke ancamannya nih. Ancaman ini tuh nggak kelihatan mata. Nyusupnya diam-diam, mirip banget deh kayak kuda Troya tapi versi digital. Jadi, lupain deh bayangan hacker pakai hoodie yang ngebobol sistem gitu. Ancamannya itu jauh lebih halus. Datangnya lewat email yang kelihatan resmi, penting, dan normal. Padahal, tujuannya buat menargetkan kelemahan terbesar di sistem keamanan manapun, yaitu kita, manusia. Nah, serangan kayak gini ada nama teknisnya, phishing. Gampangnya gini, ini tuh seni menipu. Si penyerang ini ngirim email yang meyakinkan banget supaya Anda secara sukarela ngasih kunci digital Anda, entah itu password, data pribadi, atau akses ke sistem yang super penting. Terus kalau serangan ini berhasil gimana? Wah, dampaknya bisa parah banget. Ini bukan cuma soal data teknis yang bocor, tapi bisa mengganggu seluruh jalannya pemilu dan yang paling bahaya, ngerusak kepercayaan masyarakat. Kalau kita udah nggak percaya lagi, ya udah, fondasi demokrasinya bisa goyah. Supaya kita bisa ngelawan, ya kita harus ngerti dulu dong cara kerjanya gimana. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana serangan phishing ini dirancang dan dilancarkan, langkah demi langkah. Prosesnya itu kelihatannya simple, tapi bahaya banget. Biasanya ada 3 langkah. Pertama, umpannya, email yang kelihatan penting banget masuk ke inbox. Kedua, kailnya, kita sebagai korban dikelabui buat ngeklik link atau buka lampiran. Dan ketiga, tangkapannya. Dalam sekejap, semua informasi sensitif kita langsung dicuri. Cepat, efisien, dan ya ampun bahaya banget. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi surat fisik aja. Coba bayangin Anda dapat surat dengan kop surat resmi dari bank, isinya minta data rahasia. Nah, di dunia digital, surat palsu kayak gini bisa dibikin mirip banget sama aslinya. Hampir sempurna, jadi susah banget buat dibedakin. Oke, kita udah ngomongin masalahnya, sekarang kita bahas solusinya dong. Kalau ancamannya makin canggih, pertahanannya juga harus makin canggih. Disinilah teknologi kayak artificial intelligence atau AI berperan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Filter tradisional itu ibarat satpam yang cuma punya daftar foto penjahat. Dia cuma bisa ngenalin yang udah ada di daftar. Sementara AI ini kayak detektif pinter yang bisa ngenalin perilaku aneh atau mencurigakan. Bahkan dari penjahat baru yang fotonya belum ada. AI ini terus belajar dan beradaptasi. Dan ini bukan cuma teori loh, para ahli yang bikin laporan ini benar-benar merekomendasikan hal ini. Mereka bilang kalau pendekatan berbasis AI itu adalah solusi yang paling relevan buat mengurangi risiko serangan cyber modern kayak gini. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan dan lihat gambaran besarnya. Apa yang kita obrolin hari ini tuh bukan cuma soal Bawaslu atau soal email, tapi ini soal masa depan keamanan dan kepercayaan kita di medan perang digital yang serba baru ini. Oke, jadi ada 4 poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, institusi demokrasi itu target utama. Kedua, senjatanya bisa simpel banget, email palsu. Ketiga, pertahanan terbaik kita saat ini adalah teknologi adaptif kayak AI. Dan yang paling penting nih, ngelindungin infrastruktur digital, itu artinya kita juga ngelindungin kepercayaan publik. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Waktu semua institusi penting kita udah serba digital, gimana caranya kita mastiin kepercayaan kita ke mereka itu tetap aman dan kokoh?
Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin masa depan demokrasi kita semua.